Aku Tang-Tang. Aku masak ayam. Semua suka ayam masakanku. Enak banget. Lezat sekali. Datang lagi untuk tambah. Aku akan segera menabung cukup untuk biaya rumah sakit nenek. Dasar nenek tua, makan tanpa bayar, ya? Aku punya uang. Kartuku berisi 1 miliar. Siapa yang bayar pakai kartu di kaki 5? Jangan bikin masalah. Bayar sekarang. Nenek, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Beraninya kamu memperlakukan nenek tua seperti itu. Aku yang bayar untuknya. Gadis yang baik, cantik, dan baik hati. Dia persis seperti calon istri cucuku yang belum pernah ku ketemu. Nona muda, apa kamu punya pacar? Aku kenalkan kamu dengan cucuku. Selamat datang, Tuan Gu, untuk memeriksa renovasi mal. Tuan Gu, nenek kabur dari rumah. Dia bilang kalau kamu belum punya istri, dia tidak akan pulang. Siapkan mobil. Lacak posisi nenek sekarang. Tuan Gu, mobilnya tidak bisa masuk. Nona muda, aku serius. Cucuku, dia masih perjaka. Dia sangat tampan. Nenek, pasti kamu lapar. Makanlah paha ayam. Bagaimana kalau aku menghubungi cucumu untuk menjemputmu? Berhenti, kamu belum bayar. Itu kamu. Kamu memanggil pendamping tapi tidak membayar. Pendamping? Aku cuma mencobanya. Mencoba itu gratis. Gratis? Jadi pendamping juga kerja keras. Tanya siapapun. Nggak ada pendamping gratis di luar sana. Kan? Aku nggak pernah manggil. Nggak apa-apa. Kamu bakal terbiasa setelah pertama kali. Nanti aku juga panggilin satu buat kamu. Kamu mau panggilin satu buat aku? Bayar. Pendamping zaman sekarang. Apa mereka semua seberani ini? Sudah dibayar. Ayo pergi. Ingat bayar lain kali. Makasih. Itu sangat membantu. Aku, Dasar bocah, akhirnya kamu datang. nenek. Kalian berdua? Tang-Tang, dia cucuku. Tampan kan? Dia masih seorang perjaka murni. Kalian berdua harus menjadian. Nenek, lagi ngapain? Mencarikanmu istri. Kamu tahu apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah? Vivian, Dia seorang pendamping. kamu mau aku menikahi tukang masak ayam? Apa salahnya jadi tukang masak ayam? Aku mencari nafkah dengan jujur, loh. Betul? Apa salahnya? Enak sekali. Kalau Tang-Tang tidak merawatku, aku pasti masih kelaparan sekarang. Jadi ini ayam yang kamu buat? Terima kasih untuk tadi. Jadi, bagus, kan? Tang-Tang itu orang yang sangat baik, dan dia memasak ayam dengan sangat enak. Kamu harus segera menikahinya. Kita baru saling kenal sebentar, dan dia sudah memikat nenek. Dia pasti salah satu wanita yang melakukan segala cara untuk mendekatiku. Kali ini, dia menyamar sebagai pemilik warung, lumayan orisinal. Tang-Tang, sayang, kenapa kamu tidak jadi istri cucuku?
Cucuku berasal dari keluarga Gu. Nenek. Nenek, orang seperti ini pasti hanya mengejar uang. Ayolah, bilang saja. Berapa yang kamu mau? Uang? Aku tidak memikirkan itu. Hei, Tagihan rumah sakit nenekmu totalnya sudah 80.000. Kalau kamu tidak bisa bayar, kami harus melepaskannya. aku akan membayarnya, aku janji. Bisakah kamu memberiku tenggang waktu? Aku akan segera mendapat uangnya. Bukan aku tidak mau membantu, tapi rumah sakit punya aturan. Entah kamu mendapatkannya, atau meminjamnya, kamu harus membayarnya minggu ini. Tolong, aku mohon. Aku masih kekurangan 60.000. Kalau soal paman dan bibiku, mustahil aku bisa minta uang dari mereka. Nenek, orang seperti ini, pasti tipe yang demi uang, mendekatiku, Matre. Jangan terlalu banyak bicara dengannya, oke? Paham? Omong kosong. Tang-Tang itu gadis baik. Nih dia, datang untuk minta uang. Boleh pinjam uang? Wah, jadi kamu minta uang, jadi kamu benar-benar penipu, silakan, berapa? 60.000. Cuma segitu? Sebentar, dia bermain kecil untuk menang besar. Aku memang punya 60.000, tapi itu untuk pernikahanku, itu mahar, untuk calon istriku. Kecuali kamu mau menikah denganku, baru akan kuberikan padamu. Menikah? Betul, seperti yang kamu lihat, aku cuma pekerja bangunan, 60.000 ini. Aku kumpulkan dengan susah payah, terserah kamu. Takut? Penipu kecil? Baiklah, aku akan menikahimu. Apa? Tidak mungkin. Kamu setuju? Untuk menikah. Kenapa dia mau setuju? Kamu. Kalau kalian berdua tidak mengurus surat nikah, nenek ini akan mati hari ini. Hei, Baiklah, baiklah. Geser lebih dekat. Ayo, senyum, senyum. Aku sudah mentransfer uang mahar kepadamu. terima kasih. Syukurlah, tagihan rumah sakit yang nenek tinggalkan, sekarang bisa dilunasi. Kamu memang cepat sekali menerima uang itu. Benar saja, kau wanita Matre. Jangan khawatir. Aku pasti akan membayarnya setelah aku punya uang. Aku benar-benar bangkrut sekarang. Kamu harus mandiri. Jangan pernah berpikir menikah denganku akan menjadikanmu istri seorang CEO. Selamat, CEO Gu, karena menikahi istri CEO. Xiao Tang, nenek sudah datang. Nenek. Aku kira tadi aku mendengar nenek berbicara. Astaga. Ini keajaiban. CEO Gu kita yang tak tersentuh. Lagi mesra banget. Nenek, bukan untuk anak-anak, bukan, tunggu, bukan untuk orang tua. Aku tua, tapi sudah lihat semuanya. Cowok itu payah banget kalau ciuman. Ayo, kita pulang. Kamu mesum. Kamu mukul aku, kita sudah menikah, apa aku nggak boleh dapat ciuman? Benar. Aku minta maaf. Apa aku menyakitimu? Kenapa jantungku berdebar? Lupakan saja. Sekali ini aku maafkan, karena kita sudah menikah, malam ini, kamu akan pindah ke tempatku. Oke, barang-barangku ada di rumah sahabatku. Nanti aku ambil. Lalu kirim alamatmu. Aku akan menjaganya tetap dekat, dalam pengawasanku, dan melihat apa saja yang dia lakukan. Apa? Kamu menikah dengan orang asing? Iya. Kami menikah. Coba kulihat. Dia ternyata lumayan ganteng. Tapi suamimu yang ganteng. Aku merasa pernah lihat dia di mana gitu. Menurutmu semua cowok ganteng, kan? Omong kosong. Berhenti.
Suamimu yang ganteng ini, kerjanya apa? Dia tukang angkut batu bata. Apa? Pria tanpa pekerjaan tetap, dan kamu buru-buru mau menikahinya. Ya ampun, apa kamu nggak takut dia bakal berbuat jahat padamu seperti di film, atau kasus tebing di luar negeri? Dia tampaknya cukup bisa diandalkan. Dan biaya berobat nenek nggak bisa ditunda lagi. Semua ini karena paman dan bibi kamu yang jahat. Kalau mereka tidak mengambil semua uang santunan kecelakaan orang tuamu dan kabur membawa uang itu, kamu nggak akan terpaksa menikahi orang asing demi pinjaman. Paman, tolong selamatkan nenek. Dulu, waktu orang tuaku kecelakaan, uang santunan yang sangat besar jatuh ke tanganmu. Tolong keluarkan saja dan selamatkan nenek, oke? Santunan apa? Uangnya sudah terpakai untuk apartemen pernikahan sepupumu. Nenek tua itu, ngapain diobati di umur segitu? Itu cuma buang-buang uang. Paman, aku mohon, Paman. Keluarga, berhenti bertengkar. Kalau biaya perawatan ranjang 3 nggak dibayar, kami harus menghentikan pengobatannya. Berhenti sekarang juga. Siapapun yang mau bayar, silakan bayar. Lagi pula, aku nggak punya uang. Hanya. Paman. Jangan khawatirkan aku. Kami cuma saling memanfaatkan. Neneknya memaksanya menikah. Aku butuh uang banget. Tapi kamu kan sudah menikah. Bahkan cincin pun nggak ada. Aku lagi nggak punya uang sama sekali, sekarang kamu harus berjuang sendiri. Gucci mungkin nggak sanggup beli cincin. Aku akan beli yang murah saja. Selain biaya berobat nenek, aku cuma punya sisa beberapa ratus. Nanti kita ketemu di toko perhiasan di mall. Gucci, kita sudah menikah tapi belum punya cincin. Ayo masuk dan pilih bareng-bareng. Akhirnya kamu menunjukkan sifat aslimu. Bukankah sudah kubilang? Puluhan ribu itu adalah tabungan terakhirku untuk menikah. Aku yang bayar. Aku menabung dari kerja paruh waktu. Aku yang tanggung. Kamu yang bayar? Aku sering lihat wanita yang minta dibayari, tapi ini pertama kalinya ada wanita yang mau membayari aku. Ayo, kita masuk lihat-lihat. Selamat datang. Kalian berdua mencari cincin berlian, ini cincin emas kami, dan ini dari berbagai sumber utama, cincin berlian alami, kejernihan tinggi, kualitas bagus. Ada yang perak? Perak saja cukup buat kami. Perak? Kamu mau beli perak untuk pernikahanmu? Aku cuma punya $300. Jadi perak saja yang sanggup ku beli. Dasar orang miskin. Toko perhiasan mewah merek T kami. Kalau mau beli perak, pergi ke kios pinggir jalan. Cincin di sini terlalu mahal. Aku tidak sanggup membelinya. Gucci, mungkin kita sebaiknya pergi melihat toko lain. Kalau begitu pergilah dari sini. Kalian bau miskin? Cincin berlian termahalmu, keluarkan. Ini, keluarkan untukku. Tahu nggak berapa harga ini? $3 juta. Dasar kalian pecundang miskin, kalau nggak mampu beli, jangan lihat-lihat. $3 juta. Siapa bilang kita nggak mampu? Nggak mungkin. Aku nggak pernah menyangka Gucci ternyata sombong banget. Jangan sok jagoan, kami berdua angkut batu bata sebulan, dan gaji kami cuma $10.000, kita pasti nggak mampu. Ayo kita pergi dari sini. Dasar tukang angkut bata. Pantasan. Kalian kelihatan kere banget. Kalian tukang angkut bata, harus habiskan seluruh hidup kalian di dalam tanah. Buat apa keluar dan bikin malu? Jangan berani menghina suamiku. Apa salahnya angkut bata? Suamiku mencari nafkah sendiri. Nggak ada malu dalam mencari nafkah dengan tangan sendiri. Ini pertama kalinya seorang wanita berdiri di depanku. Omong kosong banget. Kalau nggak mampu beli, pergi. Kamu. Ada apa di sini? Ada keributan apa ini? Pelanggan? Pelanggan adalah raja. Dan beginikah caramu memperlakukan raja? Ini pelayananmu? Dan? Tuanku tidak ingin mengungkapkan jati dirinya. Manajer, 2 gelandangan ini tidak mampu membeli cincin berlian, dan mereka merugikan toko saya. Panggil orang, untuk mengusir mereka. Apa dia gila? Seluruh tos serba huaksia, semuanya milik tuanku, dan dia benar-benar menyuruhku mengusir tuanku. Ya, benar. Dia yang harus keluar. Kau dengar itu? Kalian berdua harus keluar sekarang. Atau aku panggil satpam.
Ayo kita pergi dari sini. Satpam datang. Tidak apa-apa. Kamu yang harus keluar. Kamu dipecat. Sekarang juga. Keluar dari sini. Aku, Keluar. manajer? Apa maksudmu, manajer? Usir dia. Manajer, tolong, jangan, maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan pecat aku, manajer. Saya mohon maaf. Kami gagal mengelola staf kami dengan baik. Hari ini, untuk kalian berdua, semua barang di toko ini gratis. Gratis? Ya, gratis. Kita beruntung jadi pengantin baru. Kita benar-benar menikahi orang yang tepat. Ya, cukup beruntung. Oh, ngomong-ngomong. Aku tadi bawa mobil ke sini. Kita bisa pulang bersama. Mobil? Masuk. Ini. Ayo berangkat. Ayo, ayo. Tuan Gu punya sederet Maybach, tapi dia lebih suka naik skuter. Kamu tidak paham. Tuan Gu bilang, lebih baik tersenyum di atas skuter daripada menangis di mobil mewah. Gucci, kamu beneran tinggal di sini? Aku, Ini adalah kawasan sekolah paling premium di kota. 1 unit harganya puluhan juta. aku. Ini adalah rumah kontraktorku. Iya, seluruh keluarganya pergi ke luar negeri. Lagi pula rumahnya kosong. Jadi dia membiarkanku tinggal gratis. Buat bantu jaga rumahnya. Kalian dengar? Villa di gedung 8 ada yang benar-benar menawar 60 juta tunai dan langsung membelinya. 60 juta, gila banget. Harga tertinggi di sini, hanya 30 juta. Ya? Aku penasaran orang bodoh mana yang membayarnya 2 kali lipat. Uang banyak, tapi otak gak. Chen Song, orang yang enggak bisa diandalkan. Masukkan kata sandinya. Buka pintunya. Oh, Jangan bilang kamu nggak tahu passwordnya apa. kok bisa? Ini passwordnya. Dia tadi. Aku, dia, aku. Hei, cucu kesayangan nenek dan pengantinnya, akhirnya kalian pulang. Nenek, kamu ngapain di sini? Tentu saja, untuk merayakan pernikahan baru kalian. Nenek sudah menyiapkan makan malam. Ayo, Nenek, jangan lupa aku orang biasa. Kamu nggak lebay, kan? nenek sudah nonton drama-drama pendek itu. Nenek tahu caranya. Pura-pura miskin kan? Kalau begitu, ayo masuk. Wow. Rumah bosmu mewah banget. Apa semua ini mahal? Nggak terlalu mahal. Vas ini cantik banget. Qianlong. Qianlong artinya apa? Itu palsu. Itu dari Pinduoduo, 9,9 yuan, gratis ongkir. Ah. Terus, yang ini gimana? Ya ampun, Terus, lukisan Van Gogh yang ini? itu punya nenek. Tahu nggak, nenek suka beli barang palsu. Orang tua nggak ngerti banyak soal hal-hal begini. Ini terlihat cukup asli. Dasar bocah nakal. Itu sama sekali bukan palsu. Aku kan bilang cari yang paling murah, tinggal dihias dikit aja. Chen Song itu mikir apa sih? Tang-tang, ayo, duduk dan makan. Oh, iya, makan. Makanannya udah dingin. Makasih, Nenek. Makasih juga. Tolong jaga aku seumur hidup. Enak. Kamu makan juga. Oh, aneh. Bocah nakal ini benci terong. Kenapa kalau Tang-Tang nambahin ke piringnya? Dia mau makan. Yah, bagus. Makan lagi. Tapi, nenek tua ini taruh sesuatu yang enak di dalamnya. Nah, kalian sudah makan dan minum sepuasnya. Kalian berdua sekarang istirahat. Ini malam pernikahan kalian. Semoga beruntung.
Ini keterlaluan. Nenek, jangan macam-macam. Nenek, buka pintunya, ayolah. Nenek ngunci pintu dari dalam. Aku tidur di sofa aja. Tang, itu nggak benar. Gucci, apa kamu merasa sedikit panas? Gucci, Sekarang tidak ada jalan mundur, kamu yakin? Rubah kecil. Kamu yang minta. kenapa badanku pegal semua? Dasar mesum, apa yang kamu lakukan padaku semalam? Aku yang mesum? Ingat-ingat baik-baik. Semalam, kamu menempel terus padaku, kamu memaksa 7 kali. Aku? 7 kali. Jangan lari. Kamu milikku. Aduh. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Mungkin nenek. Sumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Apa yang terjadi semalam, anggap saja tidak pernah terjadi. Apa maksudmu? Semalam, apa aku seburuk itu? Kamu pura-pura kita orang asing setelah kamu berpakaian, kamu memang ada-ada saja. Apa? Oh, sudahlah. Ayo ke rumah sakit temui nenek dulu, sekaligus bayar tagihannya. Nenek. Paman, Tante. Kalian ngapain di sini? Aku pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Santai. Ini pertama kaliku. Apa aku terlalu kasar semalam? Apa aku menyakitinya? Hei, Chandra. Periksa. Tania di rumah sakit mana? Rumah sakit. Tadi malam adalah malam pertama Pak Gali. Jangan-jangan dia sudah merasakan dan tidak bisa berhenti? Dan gadis malang itu sampai masuk rumah sakit karena luka? Ya ampun. Pak Gali, bertahun-tahun jadi perjaka akhirnya terbayar. Ya, jangan ngawur. Cari tahu. Ketemu, Pak Gali. Kebetulan banget. Nona Tania, sekarang ada di rumah sakit Gali. Tapi, kerabatnya tampaknya membuat keributan di rumah sakit. Mau apa? Tania, sayang, apa kamu nggak mau menyelamatkan nenekmu? Nah, ommu sudah menjodohkanmu, asal kamu menikah dengan tetangga itu, Pak Dharma. Lalu kami bayar untuk selamatkan nenekmu. Om Dharma sudah 60 tahun. Dia sudah mengusir 3 istri. Apa kamu benar-benar mau mencarikan jodoh untukku, atau menjualku? Jangan banyak omong. Kalau kamu mau menyembuhkan nenekmu, ya nikahi saja dia, sialan. Biaya rumah sakit nenek, sudah kubayar. Aku nggak butuh kalian di sini pura-pura peduli. Apa? Ini. Dasar anak kurang ajar. Kamu dapat uang dari mana? Hah? Suamiku yang bayar. Suami? Aku udah menikah. Apa? Menikah? Dasar gadis nggak berguna. Kami udah terima maharnya. Dan kamu malah nikah sendiri? Sialan, siapa bilang kamu boleh nikah sendiri? Orang tuamu udah mati. Nikahmu, aku yang tentukan. Ayo, kita pulang. Kamu nikah dengan yang aku tunjuk. Lepaskan aku. Lepasin aku. Yogui, jangan ganggu Nanan. Nanan. Nenek. Tapi kerabatnya tampak membuat keributan di rumah sakit. Lepaskan aku. Lepas.
Gucci, tolong aku. Beraninya kamu sentuh istriku? Kenapa Aduh, kamu mukul orang? Ayahnya. Kamu nggak apa-apa? Gucci, kamu ngapain di sini? dasar anak kurang ajar. Ini dia pria hebat pilihanmu. Hah? Nggak ada sepeser pun mahar, dan dia berani mukul kami, tambah biaya pengobatan. Kasih aku $500.000. Bayar. $500.000? Enak aja. Maharnya dia udah kasih ke aku. Dasar kalian lintah darat. Jangan harap dapat uang dari dia. Aku nggak nyangka. Dia ternyata punya keluarga kayak gini. Nggak ada mahar. Baiklah, kalau begitu aku bawa ibuku pergi. Nggak ada perawatan lagi untuknya. Dengar, aku anak kandungnya. Kalau aku nolak tanda tangan untuk perawatannya, lihat saja siapa yang berani merawatnya. Betul. Kamu. Ada apa? Berisik sekali. Gu. Pak Gu, mencoba menyembunyikan identitas Anda? Anda direktur. Betul. Oh, Tolong, direktur, Anda harus berbuat sesuatu soal ini. Ibu bilang dia sudah selesai perawatan. Dia mau pulang, jadi kami membawanya pulang. Tapi siapa sangka dia akan benar-benar menghalangi kami untuk pergi, dan dia bahkan memukul seseorang. Kemari, lihat apa yang dia lakukan pada suamiku. aduh. Kalian yang tidak membiarkan nenekku berobat. Suamiku tidak melakukan kesalahan apapun. Suaminya? Ya Tuhan. Pak Gu, si dingin itu, ternyata sudah menikah? Mereka memukuli pamanmu. Kamu pengkhianat, dasar wanita murahan. Direktur, usir mereka. Kalau suamiku terluka parah, rumah sakit Anda akan bertanggung jawab. Baiklah. Satpam. Tunggu saja sampai kalian diusir. Puff. Puff. Kita tidak benar-benar akan diusirkan? Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Aneh, dengan dia di sini, aku benar-benar tidak merasa setakut itu. Hei. Usir mereka berdua. Tidak. Apa? Kamu salah paham. Bukan direktur. Bukan. Kenapa kamu mengusirku? Mereka memukul direktur kami. Ini gangguan di rumah sakit. Orang-orang seperti kalian akan masuk daftar hitam permanen rumah sakit kami. Bawa mereka pergi. Bukan direktur. Terima kasih, Direktur. Anda benar-benar orang baik. Istri CEO secara pribadi berterima kasih kepadaku. Mungkin dengan begitu, Pak Gu mungkin bahkan akan menambah 100 juta untuk penelitian. Aku pergi dulu. Sayang, kamu sudah menikah. Ya, kami sudah menikah. Kamu bekerja dari pagi sampai malam setiap hari. Kapan kamu punya waktu untuk pacaran? Katakan yang sebenarnya pada nenek. Apa ini untuk membayar biaya pengobatanku? Dan kamu mau merendahkan diri? Enggak. Nenek, kami jatuh cinta. Iya, jatuh cinta. Kita nggak boleh bilang ke nenek. Nenek pasti khawatir. Sudah berapa lama kalian kenal? 3 Setahun. hari. Kalian bahkan gak nyambung ceritanya. Ya ampun, aku sudah menyusahkan cucuku. Penyakit ini aku gak mau dirawat lagi. Aku mau pulang sekarang juga. Nenek, tenanglah. Nenek. Begini. Aku akan jujur, Nek. Sebenarnya, aku cuma naksir dia, lalu aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Nenek, lihat wajahnya, badannya. Gimana bisa aku nolak? Jadi, aku langsung menikah dengannya. Kan, sayang? Itu pertama kalinya dia memanggilku sayang. Sayang? Kenapa kamu diam banget? Iya. Dia terus mendesakku, dan aku nggak bisa nolak. Jadi, nenek, percayalah. Kami benar-benar saling mencintai. Cinta sejati. Cinta sejati. Iya, cinta sejati. Oke, nak. Siapa namamu? Nenek, nama saya Gucci. Xiaogu. Nenek ingin bicara denganmu. Di dunia ini, tidak ada yang berani memanggil Tuan Gu Xiaogu. Mungkinkah Tuan Gu benar-benar mencintai istrinya? Iya, cepat, lihat. Nenek, silakan. Saya mendengarkan. Xiaogu, apa pekerjaanmu? Saya. Dia tukang bangunan. Tukang bangunan.
Nanan, kamu berjuang keras untuk masuk kuliah. Kamu. Xiaogu, bukan aku merendahkan tukang bangunan, tapi cucuku, hidupnya sudah susah. Waktu dia masih kecil, orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Selama ini, Nanan sudah melewati banyak hal. Aku sudah tidak punya mama dan papa lagi. Nanan, jangan takut. Nenek di sini bersamamu. Bu, mana santunan untuk adikku dan suaminya? Uang itu milik Nanan. Dasar nenek tua, aku masih berutang $300.000 karena judi. Serahkan uangnya sekarang. Tidak. Aku menabungnya untuk pendidikan Nanan. Berikan padaku. Serahkan. Nenek, Kembalikan. Tidak apa-apa, Nenek. Itu semua sudah berlalu. Jadi, aku hanya berharap dia bisa menemukan seseorang untuk hidup bersamanya. Kamu mengerti? Waktu itu dia masih sangat muda, dan harus mengalami kehilangan orang-orang yang dicintainya. Bagaimana dia bisa melewati semua itu, Nenek? Sebenarnya, aku bukan tukang bangunan. Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Saya adalah CEO dari Gu Group, Gucci. Presiden? Aku bilang, buat Nenek semangat, bukan untuk jadi orang terkaya dalam semalam. Apa yang dia bilang itu benar? Ini. Lupakan saja. Aku nggak boleh bikin Nenek khawatir. Itu benar. Dia CEO dari grup Gu, yang setiap hari ada di berita. Alasan aku nggak bilang ke Nenek sebelumnya karena aku takut Nenek khawatir. Nenek, jangan khawatir. Saat Tang-Tang menikah denganku, aku nggak akan biarkan dia dirugikan. Jantungku berdetak sangat cepat. Bagus. Bagus. Anak baik. Kalau begitu, aku bisa tenang. Aku akan menitipkan cucuku padamu. Jaga dia baik-baik. Nenek pasti capek hari ini juga, kan? Kami mau pulang sekarang. Jaga diri baik-baik. Selamat tinggal, Nenek. Cepat, cepat, ayo, ayo. Berani-beraninya kamu pamer gitu? Itu Presiden Gu, saat timnya datang mencarimu. Bagaimana kalau aku benar-benar Presiden Gu? Kalau kamu CEO Gu, berarti aku jadi Bu Gu, dong? Aku nggak bohong. Baiklah, Gucci. Terima kasih. Terima kasih, karena bersedia menemaniku hari ini. Dan berpura-pura di depan Nenek. Tapi kalau begitu, jangan katakan itu lagi. Yang paling ku benci adalah berbohong kepada orang. Itu batasanku. Tapi, apa kamu pernah berbohong padaku? Aku? Enggak. Tentang identitasku, sebaiknya aku belum memberitahunya dulu. Makasih sudah membantuku di rumah sakit. Coba deh masakanku. Jadi kamu setuju menikahiku hanya untuk mengumpulkan 60.000 yuan itu untuk membayar pengobatan Nenek? Waktu itu uangku nggak cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Oh, begitu. Dulu aku pikir dia matre. Aku dengar dari nenekmu bahwa kamu kuliah. Kamu bisa cari kerja kantoran. Kenapa maksa jualan ayam bakar? Aku nggak selesai kuliah. Saat itu Nenek sakit parah. Jadi aku berhenti kuliah dan mulai bekerja. Sudah, jangan dibahas. Aku tunjukkan tugas kuliahku. Kamu belajar desain perhiasan. Kalau aku lulus, mungkin aku sudah jadi desainer. Menurutku kamu bisa masukkan karya-karya ini ke dalam CV-mu dan coba saja. Gambarnya bagus banget. Pasti akan ada perusahaan yang mau mempekerjakanmu. Aku dengar ada grup Gu yang bagus banget, mereka benar-benar menghargai bakat. Kamu harus coba. 6. Beneran?
Kalau gitu, aku coba sekarang. Aku akan bikin resume. Chen Song. Tang ngirim CV ke perusahaan kita, urus itu. Jangan sampai dia tahu siapa aku. Keren. Kamu senang banget, kenapa? Aku diterima di GU. Hebat juga. Di mana sandalku? Sandal kamu. Kantor GU mewah banget. Aku harus kerja keras. Ini kan Tang, siswa terbaik yang putus sekolah. Kamu ngapain di sini? Aku masuk karena kemampuanku sendiri dengan lulus wawancara. Jadi ya jelas aku di sini. Di sini, tapi GU, desainer perhiasan terbaik di negeri ini, semuanya ada di sini. Meskipun kamu dulu juara kelas, kamu sempat berhenti sekolah di tengah jalan. Coba bilang, gimana caranya kamu bisa nyelinap masuk? Bahkan aku saja cuma dapat jatah rekomendasi karena beruntung setelah dia putus sekolah. Halo, manajer. Kamu kan putri keluarga Kiao? Oh, jadi kamu yang magang yang direkomendasikan Universitas Jing? Betul. Bukankah GU selalu mengincar yang terbaik? Kok bisa? Kalian mempekerjakan orang yang bahkan tidak punya ijazah? Manajer, apa standar kita sekarang serendah ini? Masa bisa? Kalau dia memang punya pekerjaan sendiri. Kamu, bersihkan lorong. Aku? Manajer, aku datang untuk wawancara posisi desainer. Bukan untuk bersih-bersih. Semua karyawan baru harus melakukan ini. Kamu dari mana dapat sikap seperti itu? Tapi, dia juga baru. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Dia putri keluarga Kiao. Mana bisa kamu dibandingkan dengan dia? Kamu bahkan tidak punya gelar. Nggak mau melakukannya? Kalau begitu, pergi sana. Ci. Nona Kiao, ayo, lewat sini, silakan. Cepatlah. Aku bekerja keras. Orang lain mengandalkan ayah mereka. Lakukan yang terbaik saja. Pertahankan pekerjaan ini. Kamu lagi ngapain? Menyebalkan sekali. Selamat datang, Pak GU. Mulai sekarang, kalau kamu melihatku, anggap saja tidak melihatku. Bubar, 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 bubar. Ada apa dengan Pak GU? Sepertinya dia menghindari seseorang. Di dunia ini, ternyata ada seseorang yang ditakuti Pak GU. Sayang, kenapa kamu di korporasi GU? Lalu pakai jas? Ini kesempatan yang bagus untuk jujur. Orang itu, kayaknya aku pernah lihat dia di suatu tempat. Sebenarnya, Sayang, aku mengerti. Kamu kerja keras banget. Kamu nggak cuma angkut batu bata di lokasi konstruksi, kamu juga sopir di korporasi GU. Ya, sebenarnya, aku punya 2 pekerjaan, aku sopir di GU. Jadi, dia cuma sopir, ya? Tang, setelah lulus, kamu nikah sama sopir miskin? Orang sampah dapat hidup sampah, panci pecah dengan tutup pecah. Kiao Siwe. Jangan ngomongin suamiku kayak gitu. Apa salahnya jadi sopir? Suamiku mencari nafkah yang halal. Kamu merasa paling hebat. Dia membelaku? Jadi ini rasanya punya istri yang membelaku? Tentu saja. Keluargaku dan keluarga GU sudah dekat turun-temurun. Aku bakal jadi calon nyonya GU. Kalau kamu cuma cocok nikah sama sopir miskin ini. Keluarga Kiao? Kok aku nggak tahu aku bakal nikah sama dia?
Bagian HRD perusahaan, apa mereka digaji untuk nganggur, mempekerjakan wanita seperti itu? Ya sudah, bicaralah padaku kalau kamu sudah benar-benar jadi Nyonya Gu. Kamu. Katanya kamu mau antar berkasnya. Jadi mana berkasnya? Bos, pas banget. Perempuan ini lagi bermalas-malasan. Dia sembunyi-sembunyi sama suaminya. Siapa yang berani? Mereka berdua. Cheo. Jangan bilang. Ceo? CEO apa? Pak Gu? Dia di mana? Dia di sana. CEO-nya. Nggak datang. Tapi Anda. Aku cuma supir CEO, mana aku tahu CEO-nya di mana? Aku dengan Krinato. CEO tidak ingin karyawan perempuan tahu identitasnya. Aku ngerti, pasti karena CEO takut dia terlalu ganteng. Kukira CEO-nya bakal datang. Semua itu percuma. Pak Zhou, ini berkas yang Pak butuhkan. Oh, oke. Bos, aku kasih tahu, dia yang bermalas-malasan, sembunyi-sembunyi sama suaminya. Pecat dia sekarang juga. Apa? Dia istri CEO. Perempuan gila itu, mana mungkin aku memecatnya? CEO dan istrinya, aku pasti gila. Kamu yang malas-malasan. Aku cuma membantu merapikan berkas. Tidak ada waktu untuk pacaran. Pergi. Kembali bekerja. Kamu. Kalian semua. Tunggu saja. Manajer Zhu, kalau berkas-berkasnya tidak ada masalah, aku pamit dulu. Aku masih punya banyak dokumen untuk dirapikan. Merapikan berkas? Ya, bukankah kamu seorang desainer? Kenapa kamu mengerjakan tugas staf administrasi? Bahkan supervisor Panjie itu penjilat sekali. Kalau manajer Zhou juga begitu, aku pasti dipecat. Tanyakan saja. Katakan saja, apapun itu, aku di belakangmu. Supervisor Pan bilang aku masih baru di sini. Membersihkan dan mengurus keperluan semuanya jadi tugasku. Kenapa aku tidak tahu perusahaan punya aturan seperti itu? Tidak, mana mungkin perusahaan punya aturan seperti itu. Jangan khawatir, permintaanmu akan aku sampaikan kepada CEO. CEO kita baik sekali. Benarkah? Terima kasih, manajer. Tidak. Kamu seharusnya berterima kasih kepada suamimu, CEO kita. Kalau tidak, kenapa CEO kita yang dingin itu mau menangani sendiri masalah sepele seperti ini? Manajer, kalau tidak ada hal lain, aku kembali bekerja. Dadah. Aneh sekali. Aku benar-benar melihat CEO tersenyum. Ada lagi? Tidak CEO. Aku pergi. Pak Gu, semua sudah dicek. Karyawan baru, Kiao Siwei, adalah putri sulung keluarga Kiao. Perekrutan dan pekerjaannya normal semua. Tapi Nona Tang nggak punya status atau latar belakang keluarga. Itu cuma Panjie, si pencari muka itu, yang mengincarnya. Bagus. Karena dia nggak butuh pekerjaan ini, maka suruh dia pergi sana. Ada apa? Astaga, Pak Pan dipecat. Bagaimana bisa? Bagaimana ini terjadi? Aku dipecat? Mustahil. Ini nggak mungkin. Manajer Zhou ternyata melaporkannya ke CEO. Bagus. Aku nggak nyangka CEO akan benar-benar membantu aku, orang biasa, mendapat keadilan. Pak Chen, bisakah saya bertemu CEO? Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham. Apa yang kamu lakukan sendiri, perlu kujelaskan. Aku mohon, Pak Chen, setidaknya, jangan biarkan Pak Gu memasukkanku ke daftar hitam. Kalau dia memasukkanku ke daftar hitam, bagaimana aku bisa cari kerja? Aku punya keluarga yang harus kuhidupi. Terus terang saja, kamu salah orang. Kamu macam-macam dengan siapa lagi kalau bukan istri CEO kita? Sudah berakhir. Bangun, cepat. Pak Gu. Minggir. Mohon, Pak Gu, kasihanilah. Pak Gu, aku tahu aku salah. Hei, sayang. Pak Gu kita memang luar biasa. Apa hebatnya Pak Gu ini? Supervisor Pan sebenarnya dipecat. Pak Gu malah, untukku, seorang karyawan baru yang baru bergabung, menangani perundungan di tempat kerja. Dia memang bos paling tampan seantero kota.
Lihat CEO tersenyum lebar. Senyum konyolnya. Lagi menikmati pujian, ya? Istrimu memujimu. Nah, selamat atas pekerjaan barumu. Menantu. Nenek. Oke, aku harus pergi. Aku mengajak nenek keluar makan enak. Kalau aku. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu benar-benar cepat menutup telepon. Nenek, tunggu aku sebentar. Aku akan menjemputmu. Oke. Aneh. Kenapa tidak bergerak? Bukannya barusan aku cas? Ini tidak rusak, kan? Ini rusak. Ayo, nenek akan membelikanmu yang baru. Ayo. Ini masih bisa dipakai, nenek. Nenek, saat nenek bilang mau beli mobil, maksudnya mobil yang seperti ini? Tidak. Kita tidak mampu membelinya. Ayo kita pergi. Kita sudah di sini. Mbak, biarkan menantuku mencoba BMW M2 ini. Tentu, silakan ke sini. Wah, ada siapa ini? Kalian berdua yang gak punya uang mau beli M2? Apa kalian mampu membelinya? Kia Osiwe, kamu benar-benar susah diusir, ya? Kamu bahkan tidak menghargai nilai dirimu sendiri. Apalagi mobil ini, kamu bahkan gak mampu beli wuling. Nenek, kita benar-benar gak mampu beli mobil ini. Ayo pergi. Siapa bilang kita nggak mampu? Kartuku ada 1 miliar. Pak Gu selanjutnya kemana? Tang sedang apa? Baru saja, nenek membawa Nona Tang ke dealer kita untuk membeli mobil. Apa? Segera ke dealer, kalau nenek bocorin rahasia, kita dalam masalah. Siap, Pak Gu. 1 miliar. Dasar nenek tua. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Nenek, apa nenek seperti Gucci, yang suka pamer? Nenek, kita benar-benar tidak punya uang. Kita tidak jadi beli mobil ini. Ayo pergi. Kita tidak akan pergi. Nenek akan membelikannya untukmu. Nona, gesek kartunya. Kalau kamu bisa membelinya, berarti aku Nyonya Gu. Kamu? Nyonya Gu? Kamu tidak pantas. Bahkan, kalau dia buta pun, dia tidak akan melihatmu. Dasar nenek tua. Kamu, Kiao Siwe, jangan bicara tentang nenekku seperti itu. silakan pamer sesukamu, mobil ini terlalu mahal. Aku ingin lihat apakah kamu mampu membelinya. Pembayaran berhasil. 3 juta. Bagaimana mungkin? Pembaca kartunya pasti rusak. Tepat sekali. Bagaimana bisa? Mereka berdua bokek banget. Mana mungkin mereka mampu? Kartunya pasti yang bermasalah. Cepat, panggil polisi dan tangkap mereka. Jangan berani-berani menangkap nenekku. Halo, selamat datang. Pak Gu. Ya? Saya suaminya? Sayang, jadi wanita muda ini adalah Ibu Gu. Dan yang ini, pasti Ibu Gu yang lebih tua. Sayang, nenek barusan menggesek kartunya dan membeli sebuah M2. M2? Itu kartu nenek tua itu yang bermasalah. Aku bilang, panggil polisi dan tangkap dia sekarang. Nona, kartu wanita tua itu baik-baik saja. Dia pelanggan toko kami yang ke 10.000. Dia dapat gratis, jadi kartunya berhasil. Sedangkan kamu, toko kami tidak menerima pelanggan yang tidak sopan. Apa? Gratis? Nek, kamu beruntung banget. Naik gaji? Rezeki ini akhirnya datang kepadaku. Kurang ajar. Kenapa sih dia seberuntung itu? Mobil ini, bahkan ayahku tidak akan membelikannya untukku. Apa? Iri? Kalau begitu, iri saja. Nek, ayo ambil hadiah kita. Kamu. Nenek, aku baru bilang, aku akan mengajakmu merayakan pekerjaan baruku. Ayo, aku traktir kamu makan enak. Oke. Kamu cuma ngajak nenek? Kalau gitu aku pergi aja deh. Tentu saja aku ngajak kamu, sayang. Kamu punya tugas yang lebih besar. Jadi ini tugas besarnya. Membuatku jadi sopir? Aku bahkan belum punya SIM.
Lagi pula dulu, aku tidak punya uang. Benar dulu, dia tidak punya uang untuk biaya pengobatan neneknya, dia putus sekolah. Mana mungkin dia punya uang untuk kursus mengemudi? Mudah saja, mulai sekarang. Kita akan minta sopir menjemput Tang-Tang. Sopir? Sopir keluarga. Adalah aku, kan aku. Sekarang sudah jadi sopir, nenek maksudnya aku. Kalau begitu mulai sekarang kapanpun kamu senggang, kamu bisa antar jemput aku kerja. Siap? Ayo berangkat. Tang-Tang. Makan enak yang kamu maksud. Ini? Iya. Bagi kita orang miskin, makan enak itu cuma makan makanan biasa kita dan dimakan sekaligus sampai kenyang. Coba ini, tempat ini enak banget. Sayang, sebenarnya, kalau kamu mau tahu, kamu bisa makan tahu yang biasa saja, yang ini sudah basi, ya? Ini tahu busuk. Kamu belum pernah mencobanya. Tidak. Malatang ini. Kamu belum pernah coba. Dan kamu juga belum pernah coba sate goreng ini. Sayang, kasihan kamu. Banyak makanan enak, tapi kamu belum pernah coba satu pun. Aku. Makan. Makan sepuasnya. Hari ini. Kamu nggak usah hemat uang buat aku. Kejar saja. Semua yang selama ini kamu lewatkan. Aku, Gucci, lebih baik mati kelaparan hari ini daripada makan sedikit pun. Makan. Jangan berani kamu ludahkan. Ini hasil kerja kerasku tanpa henti. Kalau mati, ya mati. Enak? Nenek, kamu juga harus makan lagi. Hanya Tang-Tang yang bisa menghadapi bocah nakal ini. Ini cuma warung kaki lima, kenapa makan bersamanya? Bikin aku bahagia banget. Perhiasan Lufu kali ini, kami memutuskan untuk menggunakan permata andalan toko ini dirancang oleh perusahaan kita. Aku sudah memutuskan bahwa kali ini, kalian yang akan membuat draft desain. Bahkan kami para magang bisa ikut. Menurut peraturan, kami tidak memenuhi syarat, kan? Menurut peraturan, tidak. Tapi kamu istri CEO. CEO nggak mau ikut aturan. Ya, kalian semua memenuhi syarat. Kalian masing-masing mengerjakan satu desain. Siapa yang desainnya terbaik, akan kita pakai. Tentu saja, ini juga menentukan setelah masa magang, apakah kalian tetap di perusahaan Gu. Aku nggak masalah. Tapi Tang-Tang, anak putus sekolah yang tak berarti, pasti perusahaan Gu nggak akan menerima desain seperti itu, kan? Tang-Tang, jangan sampai kamu merusak reputasi perusahaan Gu. Tentu saja tidak. Pak Manajer, aku yakin bisa mengatasinya. Bagus, baiklah. Kalau begitu sudah beres. 3 hari dari sekarang, Pak Lu akan datang langsung untuk meninjau desain awal kalian. Kalian bisa pergi sekarang. Sebelum dia putus sekolah, dia peringkat pertama di tingkatannya. Untuk tetap di perusahaan Gu dan dekat dengan Pak Gu, aku benar-benar tidak boleh membiarkan si jalang kecil ini mencuri perhatian. Kamu pasti lapar. Ini bonus lembur perusahaan. Ini kue. Sayang, bos Gu baik banget. Tadi, dia menyingkirkan supervisor yang sombong itu, dan sekarang, ada juga bonus lemburnya. Astaga, bisa bergabung dengan perusahaan Gu. Bener-bener berkah. Kalau aku nggak cukup baik. Serius. Kamu bahkan cemburu sama dirimu sendiri. Kamu suamiku. Jadi sudah pasti kamu harus baik padaku. Jangan ganggu aku saat aku bekerja. Kita berdua harus menghasilkan banyak uang, lalu
Kita bisa beli rumah dan pindah. Kita tidak bisa terus tinggal di rumah mandormu. Rumah kita sendiri? Chen Song. Pak Gu, ada keperluan apa? Aku punya teman. Istri temanku sangat benci dibohongi. Tapi temanku sudah berbohong padanya. Menurutmu, temanku ini harus berbuat apa? Teman yang kamu maksud ini. Itu kamu, kan? Ya sudah, jujur saja pada istrinya. Satu kebohongan selalu butuh banyak kebohongan untuk menutupinya. Nanti, kebohongan teman ini akan terus menumpuk dan semakin parah. Tapi setelah dia mengaku, bagaimana kalau istrinya membencinya? Kalau begitu, dia harus mengaku lebih cepat. Kalau tidak, akan sangat sulit mendapatkannya kembali. Baiklah, kalau begitu, aku akan memikirkannya. Maksudku, aku akan sampaikan ke temanku dan suruh dia memikirkannya. Pak Gu, omonganmu beda dengan perbuatanmu. Sayang, aku naik duluan. Dadah. Sampai nanti. Dadah. Mobil yang kamu menangkan. Kamu berani sekali. Bawa mobil itu ke kantor buat pamer. Iya. Aku cuma beruntung. Nggak kayak orang lain. Selalu bermimpi jadi Nyonya Gu. Padahal kamu belum pernah ketemu dia. Dasar kurang ajar. Tunggu saja. Pak Lu, keduanya adalah para desainer yang bertanggung jawab kali ini. Masing-masing telah menyiapkan proposal desain untuk Anda. Tang Tang, si Yue, buruan. Perlihatkan desain kalian ke Pak Lu. Baik. Pak Lu. Lihat dulu punyaku. Baiklah. Dasar kurang ajar. Masih mau saingan sama aku? Konyol. Pak Lu, aku Tang Tang. Ini proposal desain yang aku siapkan untuk perhiasan Anda. Bagus. Motifnya cukup bagus. Tapi, Ya ampun, ada masalah? kedua desain ini sama persis. Kalian mau menipuku? Apa? Kok desainnya bisa persis sama dengan punyaku? Ini. Astaga. Tang Tang, kamu benar-benar meniru desainku. Aku menirumu? Ini jelas punyaku. Aku mendesainnya saat lembur. Apa? Apa kamu mau bilang? Kamu, anak putus sekolah yang gak berguna, bisa mendesain lebih baik dariku, aku, desainer yang hebat? Tang Tang, ada apa di sini? Pak, sumpah, aku sama sekali tidak menirunya. Kiao Si Yue, karena kamu menuduhku meniru. Kalau begitu, ayo kita bertanding. Di depan Pak Lu, kita akan menggambar ulang. Kita lihat siapa yang bisa menggambar desain ini sekali lagi. Terus gimana? Aku nggak bisa menggambarnya sama sekali. Pak Lu, ini. Boleh. Biarkan mereka bertanding lagi. Aku salah ambil. Ini bukan desainku. Terus, punyamu mana? Aku. Punyaku. Kayaknya kamu bahkan tidak mengerjakannya sama sekali. Tang Tang. Terus kalau desainmu lebih bagus dari punyaku, aku bilang. Nanti, aku akan jadi istri Pak Gu. Kamu punya apa untuk bersaing denganku? Aku akan membuatmu dipecat dari perusahaan. Siapa yang mau mengusir istriku dari perusahaan? Dia ngapain di sini? Kamu lagi? Siapa yang biarin kamu masuk? Kamu tahu ini acara apa? Lama nggak ketemu. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Gucci. Lama nggak ketemu, Pak Lu. Sudah lama ya. Kalian berdua, saling kenal? Dulu aku bawa batu bata di proyek Pak Lu. Bawa batu bata? Kapan itu? Kok aku nggak tahu? Telingaku, pasti salah dengar. Pak Gu bilang dia bawa batu bata. Cukup. Ini bukan tempat untuk kalian berdua pasangan miskin, untuk menaiki tangga sosial. Aku. Pak Lu. Tang Tang adalah istriku. Dia berhenti kuliah karena kesulitan keluarga, tapi bakat desainnya sudah jelas bagi kita berdua, dan aku yakin Bapak tidak akan menolak desain sebagus ini. Betul, kan? Gadis ini ternyata istri Pak Gu?
Aku juga sama kagetnya saat itu. Anda akan terbiasa, Pak Lu. Karena Gucci sudah berkata begitu. Kalau begitu, kerjasama ini milikmu. Terima kasih, Pak Lu. Aku tidak akan mengecewakan Bapak. Pak Lu, tolong jangan hanya mendengarkan satu sisi. Perusahaan kami punya banyak desainer berbakat, bukan hanya Tang-Tang. Sampah seperti dia yang tidak lulus. Desain siapapun pasti lebih baik dari miliknya. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang bilang kamu boleh bicara di sini? Kamu? Justru itu, kamu bahkan tidak bisa membuat satu desain pun. Masih ngapain di sini? Keluar sekarang. Kamu. Tunggu saja. Sayang berkat kamu barusan. Tapi, kok kamu tahu? Kiao Xiyue tadi mempersulitku. Kamu benar-benar menyalin desainku. Aku membuat semua ini sambil lembur. Chen Song, kamu dengar mereka? Mereka ngomong apa? Direktur utama benar-benar peduli pada istrinya. Aku melihat rekaman di ruang keamanan. Wanita itu berani mengaku hasil kerjamu. Aku langsung bergegas ke sini. Jadi, kamu tadi mengawasiku sepanjang waktu. Aku? Itu cuma desain yang jelek. Apa hebatnya? Aku akan jadi istri direktur utama suatu hari nanti. Saya tidak pernah menyangka Bapak Gu benar-benar datang sendiri. Dan ternyata Ibu Gu yang mendesainnya sendiri untuk saya. Untung saya cepat. Saya langsung berunding dengan Ibu Gu dan merampungkan rencananya. Saya yakin mulai sekarang, Bapak Gu akan memberi saya proyek juga. Ibu Gu? Tang-Tang itu Ibu Gu? Suaminya Bapak Gu? Tidak, itu mustahil. Kita sudah menuntaskan kesepakatan secepat itu. Istriku luar biasa. Suami Tang-Tang adalah Pak Gu. Tidak, ini tidak mungkin. Ayah. Kamu sudah pulang. Ayah, lihat. Ini Pak Gu, kan? Pak Gu. Kok bisa dapat foto Pak Gu? Cepat, hapus. Pak Gu benci di foto diam-diam. Jangan menyinggungnya. Jadi dia memang Pak Gu. Oh, kamu. Pak Gu adalah orang terkaya di kota ini. Bukan hanya hartanya lebih dari 100 juta, dia juga tidak punya skandal sama sekali. Pria sebaik ini, kenapa dia jadi milik Tang-Tang? Si jalang kecil itu. Betul, sebenarnya, aku punya 2 pekerjaan. Aku sopir di Gu Group. Tang-Tang tidak. Tahu identitas asli Gucci, kan? Terbakar. Balikan. Kenapa tidak aku yang melakukannya? Tidak mungkin. Akhir-akhir ini kamu terus yang masak. Aku harus melakukan bagian tugasku. Jangan sampai kamu terbakar. Kiao Xiyue. Kenapa dia meneleponku? Halo? Tang-Tang, apakah kamu tahu siapa suamimu sebenarnya? Suamiku ya suamiku. Atau dia suamimu? Yah, kalian berdua kayaknya benar-benar saling mencintai. Ya, kami memang. Suamiku dan aku. Itu jalan 2 arah. Tidak seperti kamu. Selalu bermimpi menjadi Nyonya Gu, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Dan kamu tahu siapa Pak Gu? Pak Gu ya Pak Gu. Tidak. Omong kosong apa itu? Aneh. Kamu kenapa? Aku akan makan malam dengan suamiku. Suamimu bersamamu? Kalau begitu, akan kuberitahu kamu. Pak Gu itu. Hei. Dasar jalang. Beraninya kamu menutup teleponku. Mungkin lebih baik kamu tidak tahu.
Pria baik seperti Pak Gu. Kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Aku akan merebutnya selagi bisa. Aneh banget. Tang. Siapa tadi di telepon? Kiao Siyue. Gak jelas. Dia bertanya, apakah aku tahu siapa Pak Gu? Kenapa? Kamu bahkan kesedak air. Terus apa? Apa yang kamu katakan padanya? Aku tidak menangkapnya. Omongannya semua tidak masuk akal, jadi aku menutup teleponnya. Nih, makanlah. Nih, coba ini. Lumayan. Kalau begitu, makan lagi. Sepertinya Kiao Siyue sudah tahu siapa aku. Harus segera ditangani. Siyue, Pak Gu mau menemuimu. Sudah kuduga. Pak Gu pasti akan mencariku. Kamu selalu bilang kamu mau menikah dengan Pak Gu dan menjadi istrinya. Jadi keinginanmu akhirnya terkabul. Semoga beruntung. Tentu saja aku akan. Kalau itu terjadi, jangan nangis ya. Pak Chen, Silakan masuk. Pak Gu menunggu kamu di dalam. Tang, setelah malam ini, suamimu akan menjadi milikku. Pak Gu, dulu, aku tidak menyadari kehebatanmu. Aku menyinggungmu. Minuman ini adalah penghormatanku untukmu. Dan permintaan maafku. Selama kamu tidak marah padaku, apapun yang kamu minta malam ini akan kulakukan. Sepertinya Tuan Gu tertarik dengan aksi kecilku. Minumlah. Minum semuanya. Kamu tampak sangat bersemangat. Pergi berdiri di sana. Kamu jahat sekali. Apa yang akan kamu lakukan, Tuan Gu? Chen Song. Ya, Tuan Gu. Apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Geledah dia. Baik, Tuan. Lepaskan aku. Aku putri keluarga Kiao. Kamu tidak boleh menggeledahku. Tuan Gu. Ketemu. Jelaskan apa ini. Itu tepung ubi. Aku lemah. Itu untuk menyuburkan tubuhku. Begitu ya. Beri dia makan itu, supaya dia bisa menyuburkan dirinya dengan baik. Tidak. Aku sudah makan itu hari ini. Aku tidak bisa makan lagi. Buka mulutmu. Nona Kiao. Aku tidak tahan. Tuan Gu. Kamu mencoba membiusku. Siapa yang memberimu keberanian? Seret dia keluar. Tolong, jangan. Tuan Gu. Ayo pergi. Tuan Gu. Tuan Gu. Minuman yang sudah dicampur ini, biarkan aku membuangnya untukmu. Jika Tang tahu aku dibius, apakah dia akan datang menyelamatkanku? Tidak perlu. Tunggu. Tuan Gu. Apa yang sedang Anda lakukan? Aku tidak suka itu. Pergi sana. Telepon Tang. Suruh dia datang menyelamatkanku. Tidak, Tuan Gu. Trik kecilmu itu. Kamu menggunakannya pada istri Cheo. Semua demi sedikit perhatian. Tuan Gu benar-benar berusaha melebihi batas. Sayang, sudah larut malam. Kenapa kamu belum pulang? Sayangku. Aku merasa sangat sakit. Tolong datang selamatkan aku. Ada apa? Kamu di mana? Kirim lokasimu. Aku segera ke sana. Sayang, kamu kenapa? Sakitnya di mana? Sayang, kenapa kamu telat? Aku panas banget. Apa yang terjadi? Guci kena obat. Kena obat? Sayang, badanku panas banget. Sentuh aku. Dia pergi sama kamu, kenapa kamu nggak bisa jagain dia? Padahal kamu asisten CEO, kamu nggak bisa biarin orang minum sama dia. Enggak, bukan aku. Itu Pak Gu sendiri. Itu memang Pak Gu, tapi kamu juga nggak boleh bikin suamiku minum. Pak Gu yang maksa mau minum. Aku nggak bersalah, sumpah. Ayo kita bantu dia.
Sayang, gimana perasaanmu? Masih merasa nggak enak? Sayang, aku merasa nggak enak banget. Kalau gitu aku panggil dokter keluarga. Jangan. Sayang, tolong bantu aku, ya. Aku mau meledak. Dasar mesum. Sayang, tolong, aku mohon. Jadilah penawarku, oke? Kan bukan pertama kali. Ya sudah, ayo. Dasar nakal. Ayo ngaku. Tadi malam, siapa yang membiusmu? Aku cuma mau cari uang tambahan untuk keluarga jadi aku minum untuk CEO. Siapa sangka wanita kaya itu begitu keji. Wanita kaya itu keterlaluan. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Tapi, mulai sekarang, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan seperti ini lagi. Para pengagum Tuan Gu biarkan dia menanganinya sendiri. Bagaimana kalau mereka pengagumku? Apa kamu tetap akan menyelamatkanku? Tentu saja, lagi pula, kamu suamiku. Tapi kamu harus melindungi dirimu. Obatnya terlalu kuat, 7 kali dalam semalam. Aku tidak tahan. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Tuan Gu, malam ini ada jamuan ulang tahun Tuan Lu. Kamu mau pergi? Tidak pergi. Tapi itu orangnya yang menandatangani kontrak dengan istrimu, CEO Lufu Jewelry. Dari Lufu Jewelry? Kalau begitu aku pergi. Tuan Gu benar-benar peduli pada istrinya, ya, sepertinya dia tergila-gila. Kamu banyak bicara. Karena mereka sangat saling mencintai, kalau begitu biar Tang Tang lihat suaminya dan betapa banyak yang dia sembunyikan darinya. Kolaborasi terakhir kita. Semua ini berkatmu. Jadi ini rumah Pak Lu? Sungguh mewah. Pak Gu, soal istrimu, kamu masih belum memberitahunya siapa dirimu sebenarnya? Aku belum menemukan momen yang tepat. Pak Gu, sebaiknya kamu terus terang segera. Kalau dia tahu, dari orang lain siapa dirimu, kamu harus merebutnya kembali dengan susah payah. Aku sudah sering melihatnya di banyak drama pendek. Kiao Siwe. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah aku tahu siapa Pak Gu itu? Chen Song. Udara mulai dingin. Keluarga Kiao akan segera bangkrut. Iya. Pak Gu, perjamuan akan segera dimulai. Ayo menuju ruang resepsi. Halo, Pak Gu? Halo, Pak Gu. Halo, Pak Gu. Halo, Pak Gu. Halo, Pak Gu. Sayang, bukankah itu Tuan Chen? Lalu yang di sebelahnya seharusnya Tuan Gu. Tapi sosok Tuan Gu terlihat seperti suamiku. Tuan Chen. Nona, apakah Anda datang untuk jamuan? Ya, saya ke sini untuk mengantarkan hadiah untuk Tuan Lu. Ruang jamuannya lewat sini. Silakan ikuti saya. Tadi ada yang memanggilku. Aku tidak tahu. Aku juga dengar ada yang memanggil. Mungkin kita salah dengar. Ayo pergi. Jamuan akan segera dimulai. Betul. Halo, saya dari grup Gu. Tuan Lu sangat penting bagi kami. Dia tamu yang sangat penting. Inilah yang telah kami siapkan, hadiah ulang tahun. Grup Gu, baik. Kami merasa terhormat Anda hadir di jamuan ulang tahun ini. Silakan terima hadiah kecil ini. Cantik sekali. Apakah ini hadiah balasan untuk Tuan Gu kami? Ini untuk para asisten dan para pemberi hadiah. Silakan ambil saja. Untuk hadiah balasan para eksekutif, kami akan menyuruh seseorang mengantarkannya ke rumah Anda. Bagus. Sangat sepadan dengan perjalanan. Ini sebuah bros dari setelan Moge. Nilainya puluhan ribu. Aku akan memberikan bros ini kepada suamiku untuk dipadukan dengan jasnya. Ini sempurna. Sudah waktunya kembali. Kita masih ada pekerjaan di perusahaan.
Sayang, benar-benar dia. Kenapa dia juga ada di sini? Apakah dia datang dengan Presiden Gu? Sayang, Presiden Lu sudah datang. Buruan. Buruan, buruan. Presiden Lu sudah datang. banyak sekali orangnya. Kelihatannya, kita nggak bisa lewat. Saya sangat senang kalian semua bisa datang ke perjamuan ulang tahun saya. Nah, yang lebih saya banggakan adalah bisa mengundang Presiden Gu dari grup Gu. Sekarang, mari kita sambut Presiden Gu ke atas panggung. Apa? Dia ternyata Presiden Gu? Ganteng, kan? Presiden Gu punya kekayaan 100 miliar, bujangan idaman. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini hari ini di perjamuan ulang tahun Presiden Lu. Gu pelanggan adalah Tuhan. Benar, pelanggan adalah Tuhan. Saya CEO Grup Gu. Gucci. Kalau saya bilang, saya benar-benar Presiden Gu. Dia memang CEO Grup Gu. Iya. Kaget, kan? Dia selama ini menyembunyikannya darimu. Tahu kenapa? Karena kalian berdua nggak sepadan. Dia waspada padamu. Takut kamu mengejar uangnya. Marah, ya? Nangis, ya? Sana, ribut sama dia. Kalau dia sudah bosan sama kamu, aku akan menghibur Presiden Gu, jadi teman curhat manisnya, dan berhasil menjadi Nyonya Gu. Itu tinggal sebentar lagi. Bagaimana bisa kamu masih tertawa? Dia membodohimu, menganggapmu mata duitan. Kenapa kamu tidak menemuinya dan marah-marah? Menangis? Apa yang harus kutungisi? Aku tidak pernah menyangka akan kawin lari dengan miliarder. Siapa yang tidak senang tiba-tiba menjadi wanita kaya? Karena miliarder itu tidak ingin aku mengetahui identitasnya, aku harus pergi. Dia pergi begitu saja, tanpa membuat keributan. Tidak mungkin, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jadi ke depannya, kita akan Grup Gu akan terus bekerja sama dengan perhiasan Lu. Bayangan itu, kenapa mirip sekali dengan Tang Tang? Tang Tang, kenapa jalannya cepat sekali? Kamu takut menghadapinya? Aku takut kalau jalannya pelan, aku malah ketawa. Tang Tang. Dia pura-pura jadi sopir dan bersikap miskin, hanya agar kamu tidak tahu kalau dia kaya, dia waspada padamu. Apa kamu tidak peduli sama sekali? Aku sedikit kesal. Tapi, ketika aku memikirkan dia seorang miliarder, semua amarahku langsung hilang. Apa? Ya ampun. Lihat kamu. Kenapa kamu begitu tertarik pada kehidupan pernikahan orang lain? Oh, aku ingat sekarang. Dulu, kamu selalu ingin menjadi Nyonya Gu, tapi maaf. Aku dan suamiku semakin dekat sekarang. Kamu, Tang Tang, dasar jalang. Hei, ayah. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Pulang ke rumah sekarang juga. Keluarga kita masuk daftar hitam Grup Gu, dan kita bangkrut. Bangkrut? Bangkrut? Sayang, aku pulang. Sayang, aku mau tanya sesuatu. Tebak aku pergi kemana hari ini? Kamu pergi kemana? Begini, aku pergi ke pesta ulang tahun Pak Lu. Kamu melihat semuanya? Aku melihat semuanya. Aku harus bagaimana? Apa istriku sudah? Apa aku siapa aku? Apa aku benar-benar, seperti kata Chen Song, akan menghadapi seluruh keributan memikatnya kembali itu? Rumah Pak Lu benar-benar besar dan mewah. Ngomong-ngomong, apakah rumah para CEO selalu seperti ini? Mereka, mungkin semuanya seperti itu. Sayangnya, aku harus buru-buru kembali ke kantor, jadi aku tidak sempat makan. Kamu pergi? Kapan kamu pergi? Saat aku menaruh hadiah di depan pintu. Berarti kamu mungkin tidak melihatku. Apa?
Apakah ada sesuatu yang tidak seharusnya aku ketahui? Tidak, tidak ada. Oh, ngomong-ngomong. Ini sesuatu yang sengaja ku bawa pulang untukmu. Bingkisan dari pesta Pak Lu. Aku belum pernah diperhatikan seperti ini. Dia bahkan membawa pulang bingkisan itu untukku. Kamu mau memakainya? Kalau dari istriku, tentu aku akan memakainya. Aku dengar ini dari Moge Sweets. Satu saja harganya puluhan juta. Kamu, seorang sopir, mungkin tidak pernah memakai pin sebagus ini. Tentu saja tidak pernah, sayang. Aku ini sopir. Mana mungkin aku memakai sesuatu seperti ini? Ini. Bagaimana cara memakainya? Di kakiku? Aku lihat dulu. Sayang, benda apa ini? Sopir? Kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Maaf, Hai, Kak. Lama tak jumpa, adik tingkat. Kak, kamu lagi ngapain di sini? Aku baru pulang dari luar negeri. Tang, kamu sekarang kerja di grup Gu? Aku baru mulai. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak membiayai aku waktu SMA, aku nggak akan bisa masuk kuliah. Aku nggak akan pernah masuk Gu. Kamu selalu juara kelas. Orang berbakat sepertimu nggak pantas diabaikan, tapi sayangnya, setelah kamu kuliah, kamu menolak bantuanku. Kalau dulu aku membiayai kuliahmu, pasti lebih mudah untukmu. Iya, aku mungkin juga bisa lulus dengan lancar. Tapi, Kak, aku harus mandiri. Aku nggak bisa terus bergantung pada orang lain. Jadi aku cuma orang lain, aku kakak tingkatmu. Lagi pula, waktu itu, kamu yang bantu aku duluan. Hei, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak usah cerita. Aku akan di sini, menemanimu sebentar. Kakekku sedang sakit parah, dirawat di luar negeri. Tapi aku nggak bisa menemaninya di sana. Dia mungkin segera. Nih, ambil ini koin keberuntunganku. Ini pasti akan menjaga kakekmu tetap aman. Gak apa-apa, Kak. Aku cuma menghiburmu waktu itu. Oh, Kak, kamu di sini untuk apa? Aku cuma lewat. Ngomong-ngomong, bukannya kamu bilang mau berterima kasih? Gimana kalau traktir aku makan? Boleh. Aku memang berutang traktiran padamu. Tang, kamu ngapain di sini? Belum makan siang? Pas banget. Ini kakak tingkatku. Ayo, kita makan bareng yuk. Mari duduk di sini. Permisi. Kursi ini punyaku. Tang, boleh aku duduk di sini? Tidak. Pindai kode QR di meja saja untuk memesan. Kak senior, pesan apa saja yang kamu mau? Oke. Tang nggak pernah mentraktirku yang sebagus ini. Kenapa kamu malah mentraktir dia? Tang, siapa orang ini? Apa dia rekan kerjamu? Dia. Aku suaminya. Suami? Tang, apa dia berkata jujur? Kamu sudah menikah? Ya, aku lupa bilang, Kak senior. Dia dan aku menikah secara kilat, dan itu resmi. Bagaimana bisa orang lain mendahului aku? Kamu, karyawan Gu Group, kan? Pekerjaanmu apa? Aku dari Gu Group. Dia sopir Pak Gu, dan dia juga nyambi angkut batu bata. Sopir? Angkut batu bata? Meskipun semua orang bekerja dengan tangan sendiri, aku tidak meremehkanmu. Tapi Tang pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu tahu apa? Kami benar-benar saling mencintai.
Cinta sejati? Apa yang bisa kamu berikan padanya? Kol mentah? Atau gaji pas-pasan? Aku khawatir kamu bahkan mengontrak rumah. Bukan. Rumah kami dipinjam. Jadi kami tidak bayar kontrakan. Kamu masih terlalu naif. Laki-laki sepertinya yang menipu wanita untuk menikah sudah banyak kulihat. Dia tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Benarkah? Tentu saja. Coba pikirkan saja. Apa dia pernah memberimu hadiah? Ya, sebenarnya tidak. Bahkan cincin kawin kami adalah hadiah dari toko perhiasan. Kamu bahkan tidak mampu memberi hadiah yang layak. Apa ini kalau bukan penipuan pernikahan? Siapa bilang aku tidak mampu? Seluruh mal ini milikku. Cincin kawin, Tangtang dan aku benar-benar beruntung. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan memberinya yang lebih baik. Masa depan? Masa depan adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lihat atau sentuh, jadi tidak ada yang bisa menjanjikannya. Kamu tahu apa? Aku tadi. Kalau kamu tidak mampu, jangan biarkan wanita yang kamu cintai menderita. Tidak. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkap identitasku. Meskipun dia menyembunyikannya dariku. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kak, apa kabarmu selama 2 tahun ini? Aku sangat baik. Ngomong-ngomong, Tangtang, kamu ingat ini? Dulu kamu memberikannya padaku? Ternyata kamu menyimpannya. Ini koin keberuntungan yang kamu berikan padaku. Tentu saja aku harus menjaganya dengan baik. Apa ini tanda cinta? Apa Tangtang benar-benar suka sama kakak senior ini? Halo, biar saya sajikan hidangannya. Kalian makan dulu, aku ke toilet dulu. Pas. Aku ikut. Menjauh. Apa syaratmu? Sebutkan. Kenapa harus? Dia bukan benda, bukan sesuatu yang bisa kamu beli dengan uang. Tapi kamu, terhadap istri orang lain, jaga batasanmu. Batasan? Kamu bahkan tidak bisa memberinya kebahagiaan yang dia inginkan. Dan kamu bicara soal batasan? Aku lebih pantas berdiri di sampingnya daripada kamu? Kebahagiaannya hanya aku yang bisa memberikannya. Aku akan merebutnya kembali. Tangtang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merebutmu dariku. Kak, kami berangkat sekarang. Silakan. Dadah. Aku nggak percaya dia beneran menikah, tapi nggak masalah. Pria yang dinikahinya nggak bisa bikin dia bahagia. Pak Wen, Bapak butuh apa? Selidiki pria ini dengan teliti, sampai tuntas. Ya, Pak. Tapi, Pak Wen, bukannya Bapak ada janji hari ini dengan Pak Gu untuk membahas kerjasama? Kita pergi sekarang. Ya, Pak. Aku mau berangkat kerja sekarang. Dadah. Pak Gu, resepsionis bilang Pak Wen dari grup Wen ada di sini. Bawa dia ke kantorku. Ya, Pak. Pak Wen, silakan lewat sini. Pak Gu, Direktur Utama Grup Wen Pak Wen sudah datang. Ya. Pak Wen silakan masuk. Pak Gu, saya sudah sering mendengar tentang Anda. Ternyata kamu. Dia supirnya Pak Gu. Dan dia juga kerja serabutan di lokasi proyek. Faktanya kamu adalah Pak Gu. Tangtang belum tahu, kan? Supir yang mengangkut batu bata, ini jelas menipu Tangtang. Sudah ku bilang, penipuan pernikahan. Aku tidak berniat melakukan penipuan pernikahan. Tidak berniat? Kamu menyembunyikan identitasmu dan menikahinya. Bukankah itu penipuan? Guci. Pak Gu, menurutmu, gadis seperti dia hanya mengejar uangmu? Awalnya aku memang berpikir begitu, tapi sekarang aku ingin memberitahunya. Tapi aku tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Waktu yang tepat? Menurutmu Direktur Utama miliarder sepertimu menikahinya sudah menjadi berkah baginya? Menurutmu gadis seperti dia, tidak ada pria kaya yang menyukainya? Aku bilang padamu, aku, Wen Jinghe, mencintainya. Aku sudah mencintainya sejak SMA. Aku mencintainya. Aku mencintainya lebih dari siapapun.
Kamu tidak pantas mendapatkannya, kamu bahkan tidak bisa tulus. Kamu sama sekali tidak pantas mencintainya. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu bahkan tidak bisa tulus. Kamu sama sekali tidak pantas mencintainya. Dia benar. Aku bahkan tidak bisa tulus. Tang-Tang, kalau aku jujur padamu sekarang, maukah kamu memaafkanku? Yang paling kubenci adalah berbohong dan menipu orang. Ini batas bagiku. Aku selesai keramas. Kemarilah. Aku keringkan rambutmu. Berhenti. Hati-hati, nanti kamu kepanasan. Tang-Tang, aku benar-benar ingin bersamamu selamanya. Kalau aku tidak mengaku padamu sekarang, maukah kamu memaafkanku? Maukah kamu, karena kamu mencintaiku, memaafkanku? Nah, sudah kering. Sayang. Ya? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku... Hei. Tang-Tang, kondisi nenekmu tiba-tiba memburuk. Dia butuh penanganan darurat, cepat ke rumah sakit sekarang. Apa katamu? Nenek tidak akan bertahan. Sayang, kita harus bagaimana? Rumah sakit menelepon dan bilang, nenek tidak bisa bertahan lama lagi. Jangan khawatir. Aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Ayo ke rumah sakit. Perawat, bagaimana keadaan nenekku? Dia di tempat tidur 2. Yang di tempat tidur 2 baru saja dibawa ke ICU. Cepat ke sana. Di mana ICU? Ikuti aku. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Nona Tang, nenekmu tidak baik-baik saja. Kami butuh pembayaran segera untuk operasinya. Percepat prosesnya sekarang. Pasien yang utama. Uang bukan masalah. Siapa kamu? Diam. Oke. Kami akan segera mengatur operasinya. Kamu bisa tenang? Nenek, bertahanlah, nenek. Keluarga, mohon tunggu di sini. Dokter, tolong, aku mohon. Kamu harus menyelamatkan nenekku. Di dunia ini, dia satu-satunya keluargaku. Tolong, kau harus menyelamatkannya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Gunakan semua teknologi medis terbaik untuk nenek. Kau harus menyelamatkannya. Mengerti? Ya, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkannya. Sayang. Ada apa? Nenek akan baik-baik saja, kan? Dengarkan aku. Nenek baik, surga akan melindunginya, dia akan baik-baik saja. Ayo kita istirahat sebentar. Dengan dia di sisiku, rasanya seperti aku tidak terlalu takut lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami pendarahan hebat, tapi stok darah kami habis. Kalau kami buru-buru mengirim pasokan darurat, itu akan terlambat. Ambil darahku. Golongan darahku, ambil darahku. Kami tidak bisa mengambil darahmu, tapi kau... Jangan berlama-lama. Ambil darahku. Baik, Tuan. Tunggu di sini untukku. Oke, darahnya sudah cukup. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Nenek juga akan baik-baik saja. CEO besar seperti dia sungguh mau mendonorkan darah untuk nenekku. Sayang. Terima kasih. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Operasinya berjalan lancar. Kamu harus berterima kasih pada suamimu, dia mendonorkan darah tepat waktu. Apakah dia perlu kembali ke ICU?
Oh, tidak perlu lagi. Bagus sekali. Dia bisa kembali ke kamar biasa. Apakah ada sesuatu yang perlu kami perhatikan? Untuk 8 jam pertama setelah operasi, dia tidak boleh makan atau minum. Sebagian obat bius belum sepenuhnya hilang. Jadi dia harus makan makanan ringan, dalam porsi kecil. Lupakan saja, dasar pembohong. Aku sudah memaafkanmu karena berbohong padaku. Sayang, Aku sudah mempekerjakan perawat terbaik untuk nenek, dia akan segera datang, pulang dan tidurlah. Kamu sudah begadang berhari-hari? oke. Dengan kamu yang mengurus, aku bisa tenang. Kenapa kamu nggak tidur lagi? Aku sudah cukup tidur. Sayang, aku benar-benar lelah. Bisa kasih hadiah nggak? Boleh. Aku belikan kamu hati babi dan darah babi, kurma merah dan bayam. Buat menambah tenagamu. Bukan itu maksudku. Peluk aku. Oke. Aku harus masak. Aku nggak peduli. Kamu terus aja masak. Aku akan terus memelukmu. Gucci. Identitasmu palsu. Tapi cara kamu memperlakukanku, itu nyata. Sayang. Terima kasih sudah begitu baik padaku. Bisakah kamu memaafkanku karena berbohong padamu? Sayang. Aku perlu bilang sesuatu padamu. Akhirnya nggak pura-pura lagi. Aku rasa aku agak anemia. Bisa buatkan aku sesuatu yang enak, buat menguatkan badanku? Kamu serius banget. Hanya untuk bilang ini? Kamu keras kepala banget. Terus aja berpura-pura. Oke? Aku akan buatkan kamu sesuatu. Kelembutan ini, bahkan 1 hari lagi saja sudah cukup. Biarkan aku membantumu, aku akan cuci sayurnya. Sayang, aku ingin tidur sambil memelukmu. Kemarilah. Aku takut ikatan kita terlalu dangkal. Saking dangkalnya, kita bisa mudah berpisah. Waktu, berjalanlah lebih pelan. Buat dia tidak ingin meninggalkanku, oke? Selamat malam, sayang. Selamat malam. Sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini dariku? Tang-tang. Kak, kamu lagi ngapain di sini? Apa Gucci sudah jujur ke Tang-tang? Mobil ini. Dia memenangkannya sebagai hadiah. Sepertinya aku menilai Gucci terlalu tinggi. Dia masih saja tidak mau jujur. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku membawanya pergi. Menang sebagai hadiah. Jangan bilang. Itu berasal dari dealer 4S Grup Gu. Kok kamu tahu? Karena dealer itu sebenarnya milik Gu. Itu punyaku. Sebenarnya, dealer itu milikku. Aku selalu menjadi CEO Grup Gu. Maafkan aku selama ini berbohong padamu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi Tang-tang, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Aku sudah tahu dari awal. Pak Gu. Tang-tang. Bukankah kamu yang selalu membenci orang yang tidak tulus? Kenapa? Aku benci banget dibohongi. Tapi, dia pengecualiannya. Berani-beraninya kamu menyentuh istriku. Kalau apa aku tidak cukup baik? Siapa yang menyuruh istriku keluar? Aku golongan O, ambil punyaku. Cuma sekali ini. Sepertinya aku tidak punya kesempatan. Tang-tang,
Semoga kalian berdua bahagia. Terima kasih, senior. Sayang, kamu memaafkanku? Sayang, aku, Gucci, bersumpah di sini. Aku tidak akan pernah berbohong padamu lagi sampai selama-lamanya. Aku akan memelukmu erat tepat di sisiku. Gu kecil, aku menitipkan cucuku padamu. Nenek, Aku akan melindunginya seumur hidupku, dan menjadi tempat berlindung yang kokoh baginya. Cium. Cium, 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 cium. Hore,